Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin melaksanakan pelatihan etik dasar penelitian kesehatan tahun 2024. Pelatihan secara hybrid ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peneliti dalam menerapkan prinsip-prinsip etik yang tepat, terutama dalam konteks penelitian kesehatan. Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi Fakultas Keperawatan Unhas, Dr. Takdir Tahir Eskep Ners MKes, membuka pelatihan etik dasar penelitian kesehatan tahun 2024, Kamis 24 Oktober 2024. Dr. Takdir Tahir menekankan pentingnya pemahaman etik dalam penelitian kesehatan. Menurutnya etik merupakan landasan yang harus dipatuhi oleh setiap peneliti. Bukan hanya tentang mematuhi peraturan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral kepada masyarakat. Selain dari Universitas Hasanuddin, peserta yang hadir dalam pelatihan ini juga berasal dari berbagai universitas yang ada di Indonesia, seperti Universitas Cenderawasih, Universitas Sulselbar, dan Universitas Sulawesi Tengah. Dalam kegiatan ini, Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Keperawatan Unhas, Dr. Takdir Tahir Eskep Ners MKes, menekankan jika penjelasan sebelum persetujuan untuk calon responden menjadi salah satu bagian yang sangat penting di dalam dokumen pengajuan etik penelitian. Kenapa ini penting? Karena ini terkait dengan keyakinan daripada subjek atau responden yang mengikuti penelitian. Mereka harus tahu perlakuan apa yang mereka dapatkan selama penelitian, apakah mendapatkan risiko atau mendapatkan manfaat. Karena ini yang penting, tentu bahwa memang semua punya risiko, tetapi kalau risiko lebih tinggi daripada manfaatnya, subjek atau responden ini berhak menolak untuk ikut penelitian. Oleh sebab itu, materi tadi mengantar kepada kita semua bahwa kalau mereka memahami, peneliti memahami, maka secara pasti subjek atau responden ini akan terlindungi selama dia mengikuti penelitian. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini menghadirkan 5 pemateri di hari pertama dan 3 pemateri di hari kedua. Materi pertama dengan topik etika dalam penelitian uji klinik pada manusia dibawakan oleh Profesor Dr. Agus Salim Buhari, M.Med, PhD SPGK. Dilanjutkan, topik pengantar etik penelitian kesehatan dan komisi etik penelitian kesehatan, serta aspek etik dalam penelitian epidemiologi, yang dibawakan oleh Profesor Dr. Suryani As'ad MSc SPGK Konsultan. Tak hanya itu, Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi Fakultas Keperawatan Unhas, Dr. Takdir Tahir Eskep Ners MKes, turut membawakan materi dengan topik persetujuan setelah penjelasan, PSP atau Informed Consent. Topik pertimbangan risiko dan manfaat dalam penelitian biomedik yang menyangkut manusia dibawakan oleh Profesor Dr. Nasrum Masih PhD. Dan materi terakhir dengan topik etika penelitian genetika dan BBT dibawakan oleh Dr. Berti Julian Nelwan DVM MKes SPPA. Ketua Komite Etik Fakultas Keperawatan Unhas, Dr. Kadek Ayu Erika Eskep Ners MKes, menjelaskan bahwa pelatihan ini pertama kali dilakukan oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Keperawatan Unhas, di mana sebelum melakukan penelitian harus mengajukan protokol etik. Jadi pada hari ini kegiatan dilaksanakan selama 2 hari, kemudian tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan tentu saja pengetahuan dari para peserta pelatihan, dan nanti pada saat sebelum mereka melakukan penelitian mereka harus mengajukan protokol etik yang akan ditelaah dan direview oleh para reviewer sesuai dengan expert bidangnya untuk menilai apakah proposal ini layak untuk dilakukan penelitian. Jadi yang harus kita jaga ini terkait dengan prinsip etik, yaitu pertama respect for human, jadi menghargai martabat dari subjek penelitian. Kemudian yang kedua ada beneficence, ya jadi manfaat, ya jadi meminimalkan resiko dan manfaat yang dirasakan oleh
subjek penelitian itu yang diharapkan lebih besar. Ya. Dan yang ketiga adalah justice, jadi menerapkan prinsip keadilan bagi subjek penelitian. Dr. Kade Kayu menambahkan bahwa dengan adanya pelatihan ini, para peserta diharapkan dapat betul-betul memahami bagaimana proses pengajuan etik yang benar, yang bertujuan untuk melindungi subjek dari dampak atau risiko yang dapat ditimbulkan dari penelitian yang dilakukan. Andrea Reren Karina, Sarah Sabita Suceng, Unas TV. Gerakan Unhas mengkaji dan sholat berjamaah kali ini digelar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Kamis 24 Oktober 2024. Guru Besar Ilmu Hadis UIN Alauddin Makassar tekankan tanggung jawab ulul albab dalam membentuk sumber daya manusia. Gerakan Unhas mengkaji dan sholat berjamaah kembali digelar pada Kamis 24 Oktober 2024. Kali ini giliran Fakultas Hukum yang menjadi tuan rumah. Bertempat di Masjid Bayatul Hakim Fakultas Hukum Unhas, hadir Ketua Majelis Wali Amanah MWA Unhas, Profesor Dr. Andi Alimuddin Unde MSI, didampingi Ketua Program Studi Magister Kedoktariatan Unhas, Profesor Dr. Haji Muhammad Arfin Hamid SHMH untuk membuka kegiatan. Peserta mengawali kegiatan dengan mengaji bersama. Satu persatu peserta baik yang bergabung secara luring maupun daring membacakan ayat-ayat Al-Quran dipandu oleh Ketua GUMS Unhas, Ustadz Dr. Andes Sulaiman Gosalam MSI. Kegiatan dilanjutkan dengan menyimak kajian yang dibawakan oleh Profesor Dr. Haji Arifuddin Ahmad MAG. Tema yang diketengahkan yakni tanggung jawab ulul albab dalam menyiapkan sumber daya insani yang berintegritas. Di mana Guru Besar Ilmu Hadis UIN Alauddin ini menjelaskan pentingnya memahami makna ulul albab sebagai manusia yang senantiasa mengingat Allah dan berpikir secara mendalam terhadap seluruh ciptaan Allah. Kalau kita mengacu pada firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran 191, situ kalau dalam tafsir itu ada istilahnya tafsir dengan munasabah ayat. Dijelaskan berikutnya, apa itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Jadi ada dua inti situ, yakni senantiasa mengingat Allah. Jadi ada kesadaran ketuhanannya. Jadi kalau misalnya kita di kampus ini mau mengajar ikra bismi rabbik semuanya. Jadi mau mengajarkan hukum bismi rabbik, mengajarkan komunikasi bismillahirrahmanirrahim, mengajarkan sains bismillahirrahmanirrahim, mengajarkan teknik bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh lepas dari kesadaran ketuhanan bahwa apa yang kita kaji sebetulnya itu adalah ciptaan Allah dan itu sudah ada keteraturan semua di dalamnya. Ada semua sudah ditetapkan, ada kadarulanya. Prof. Arifuddin menjelaskan jika contoh penerapan sifat ulul albab dalam kehidupan mahasiswa, yakni dengan mengkaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan bahwa seluruh ciptaan Allah sudah teratur. Ayat tersebut dapat menjadi landasan dalam ilmu informatika yang menggunakan keteraturan gelombang. Sama halnya dalam ilmu kedokteran, di mana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan adanya tanda-tanda kebesarannya dalam tubuh manusia jika manusia ingin mempelajarinya. Ayat ini bisa mengilhami pengembangan ilmu kedokteran. Dosen Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin ini menekankan bahwa implementasi sifat ulul albab ialah dengan memanfaatkan keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk mengeksplorasi dan mengembangkan kajian-kajian terhadap seluruh ciptaannya di muka bumi. Namun, tidak melupakan adanya campur tangan Allah di dalamnya. Iva Syarahman, Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, peran aktif pemuda dalam pemilih dengan integritas pada Pilkada Serentak 2024 menjadi sorotan. Lantaran peran pemuda sangat penting dalam perkembangan demokrasi yang berintegritas dan berkualitas di Indonesia. Dialog nasional dengan tema independensi dan integritas pemuda pada Pilkada Serentak 2024 digelar Kamis 24 Oktober 2024 di Gedung IPTEX Universitas Hasanuddin Makassar. Kegiatan ini menekankan pentingnya peran aktif pemuda dalam memilih dengan integritas pada Pilkada 27 November mendatang. Tujuan utama dari dialog yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Opini Publik LPPM Unhas bekerja sama dengan Deputi Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kepedulian generasi muda terhadap demokrasi, khususnya para pemilih pemula dan milenial pada Pilkada Serentak 2024.
Sekretaris Universitas Hasanuddin, Profesor Insinyur Sumbangan Baja MPhil PhD, mengharapkan dialog ini dapat mendorong perkembangan demokrasi yang berintegritas dan berkualitas di Indonesia. Sebab sebanyak 52.000 mahasiswa UNHAS terdaftar sebagai pemilih muda yang diharapkan aktif berpartisipasi. Sehingga menurut Prof. Sumbangan Baja, para pemuda dapat memilih dengan independen dan berintegritas. Universitas Hasanuddin melalui Pusat Opini Publik menyelenggarakan dialog. Jadi ini dialog nasional mengenai independensi dan juga integritas pemuda dalam rangka menghadapi pilkada serentak nantinya dilaksanakan di sini. Dan ini dihadiri oleh banyak sekali kalangan, mahasiswa cukup banyak, S1, S2, S3, dan juga kalangan umum juga ikut. Kepala Pusat Penelitian Opini Publik LPPM UNHAS, Dr. Muhammad Iqbal Latif, mengungkapkan pentingnya menggerakkan pemilih pemula untuk berpikir independen dan berintegritas. Kegiatan ini kita selenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan peran pemuda dalam politik ya. Dan ini sudah kita lakukan pada kerjasama yang kedua. Tahun lalu juga kita melaksanakan itu dalam konteks bagaimana kita mendorong supaya pemuda juga berpartisipasi dalam pemilu. Ya. Sekretaris LPPM UNHAS, Insinyur Suharman Hamsa STMT PhD NHSE, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta KPU merupakan upaya penting untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan mahasiswa. Kita selama ini sudah intens kerjasama dengan Kementerian Pemuda Olahraga, termasuk KPU, terutama dalam rangkaian pendidikan politik bagi pemuda. Dan ini bukan kegiatan pertama kita dengan Kemenpora. Beberapa kegiatan sebelumnya sudah dilaksanakan sehingga harapannya ini kan bisa mendorong mahasiswa UNHAS terutama sebagai sasaran utamanya yang kemudian bisa mendapatkan referensi yang baik dalam memilih maupun memahami dengan baik tentang literasi-literasi yang bisa berguna bagi mahasiswa baik sebagai pemuda maupun sebagai masyarakat yang punya partisipasi politik yang harus dilakukan di tanggal 27 November nanti. Suharman Hamsa juga menekankan bahwa pemuda tidak memiliki alasan untuk tidak berpartisipasi dalam pilkada, karena walau memilih merupakan hak, namun kontribusi dalam proses demokrasi adalah hal yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dialog ini diharapkan mampu mendorong semakin banyak pemuda untuk berpartisipasi dalam pilkada dan menjaga integritas demokrasi. Dialog ini selain diikuti oleh mahasiswa, diramaikan oleh perwakilan organisasi kependidikan. Feni Septiani Ismail, UNHAS TV. Amerika Serikat jadi salah satu negara yang menerima pengungsi Rohingya. Mayoritas warga Rohingya di Amerika Serikat lama jadi pengungsi di Malaysia sebelum akhirnya naturalisasi sebagai warga negara Paman Sam. Tahun ini banyak dari warga senior Rohingya merasakan hak untuk memilih presiden untuk pertama kali dalam hidupnya. Berikut laporan jurnalis VOA. Nur Karim, warga Rohingya yang 33 tahun mengungsi di Malaysia, pindah untuk menetap di Amerika Serikat pada 2015. Tinggal di pinggiran kota Milwaukee bersama istri dan anaknya, Nur Karim berprofesi sebagai sopir taksi online. Ini adalah mobil pertama yang Nur Karim miliki di usianya yang sudah lewat setengah abad. Happy dah, happy dalam, tak boleh cerita lah, banyak happy. Jalan sendiri, kira tak boleh tolong orang. Sini kan tak ada kita kalau banyak susah. Sini penting satu kereta ya. Di usianya ke-56 tahun, untuk pertama kalinya juga, Nur Karim punya hak untuk memilih pemimpinnya sebagai warga negara Amerika. Trump lah, Republican dengan dia tu, Republican tu businessman. Saya kan soft employer kerja, berjalan ubur. Sekarang saya turun. Diperkirakan ada sekitar 12.000 warga Rohingya yang kini bermukim di Amerika Serikat. Mayoritas sekitar 2.000 hingga 4.000 berada di Milwaukee, bagian dari negara bagian Wisconsin, yang termasuk swing state yang suaranya diperebutkan dua partai pemilu Amerika. Proses resettlement atau pemukiman kembali warga Rohingya di AS juga berkat bantuan Pusat Komunitas Rohingya BRCW atau Burmese Rohingya Community of Wisconsin. This is a church before, so we bought this building. Muhammad Anwar,
mendirikan BRCW dan komunitasnya membeli gedung tua bekas gereja ini dan menjadikannya pusat komunitas Rohingya di Milwaukee. This is a James. We even don't know what is right before, when we're living in Burma, We thought that's a life, a human being can have. Anwar sendiri dapatkan kewarganegaranya tahun 2020 dan untuk pertama kali dalam hidupnya ia memiliki hak untuk memilih presiden. Pilihan presidennya jatuh kepada yang menurutnya ramah terhadap para pengungsi. Meski sebagai pemimpin organisasi nirlaba, ia tak bisa terang-terangan tunjukkan dukungan partai politiknya. I never vote in Myanmar. Okay, I never involved in the politics. Just because I am Muslim, instead of choosing who is right, I have always to see who is helping the refugees. Pilihan warga Asia, termasuk ex-pengungsi Rohingya, bervariasi. Menurut peneliti dari Pew Research Center, ada sekitar 15 juta imigran asal Asia yang berhak memilih pada tahun ini. Sebagian besar condong ke Partai Demokrat, dan ini tercermin pada Pilpres terakhir pada 2020, hanya 28% yang memilih Trump. Dari Milwaukee, Wisconsin, Randy Wicaksana dan Nabila Ganinda, VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.